merasa menentang pemerintah, tidak pernah merasa melawan siapa, tapi menentang dan melawan kezalim. Itu wajib itu. Ya. Luar biasa. Nah, dia juga Rasulullah. Karena prinsip beliau, senang mati, susah mati, kaya mati, miskin mati. Tidak dipitnah mati, dipitnah juga mati. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Baik mati dalam berjuang. Itu kata. Yang harus orang itu kan? Selaput induk juga. Harus orang keras. Sebenarnya bukan keras, tegas. Dan begitu Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi sayang terhadap sesama muslim. Itulah memang cara dakwahnya. Tidak bisa. Kalau Ustaz Abdul Somad ya, suaranya yang keras. Suaranya yang keras. Ya, tapi isinya lembut. Ya, tegas, keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma salih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatul watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para satis yang hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hormati, tokoh pemuda, remaja, tokoh wanita yang hormati, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian Allah kepada kita. Lebih di malam ini kita bisa hadir karena kita diberikan kekuatan, kesenangan, kenikmatan untuk mendengar ajaran-ajaran baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam atau junjungan alam Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita yang sudah kita baca, yang kita baca sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita malam ini itu atau bahasan di dalam kitab ini itu bab haqqil walidain. Bab haqqil walidain. Bab penjelasan tentang hak kedua orang tua. Berarti kewajiban anak sebagai hak orang tua. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Thalath ayatin nazalat maqrunatan bisalasin la yaqbalu Allah wahidatan minhunna bi ghairi qarinatin. Thalath ayatin,
ada 3 ayat firman Allah Subhanahu wa taala, nazalat maqrunatan. Turunnya 3 ayat ini secara bergandengan, secara bersamaan. Bisalasin, dengan 3 perkara. 3 perkara turun bersamaan dengan 3 perkara. La yaqbalullaha wahidatan minhunna bi ghairi qarinatin. Allah tidak menerima salah satunya tanpa dikerjakan salah satunya. Duit non kawin tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya juga. Harus dua-duanya kita kerjakan baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluha, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ini beriringan ayat ini. Tidak bisa dipisah. Kalau kita mengerjakan sholat, harus juga menunaikan zakat. Kalau kita sudah mampu, punya harta, dan cukup jumlahnya, cukup haulnya. Nah, dua-duanya wajib kita kerjakan. Apa kata beliau di sini menjelaskan? Faman shalla wa lam yu'addi zakata lam taqbal minhus sholat. Saya sembahyang tapi tidak membayar zakatnya, tidak diterima sholatnya. Allah Subhanahu. Saya sembahyang mampu zakatnya, cukup waktunya, tapi tidak dia keluarkan zakatnya, selama 1 tahun itu tidak diterima sholat. Sebaliknya, hanya zakat yang ia keluarkan, tapi sholat tidak dikerjakan, tidak diterima juga zakatnya oleh Allah Subhanahu. Ada ulama mengatakan sah zakatnya, tapi tidak berpahala, tidak berfaedah. Berarti dua-duanya harus kita kerjakan. Kalau kita diberikan kebanyakan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama zakat. Karena tidak semua orang mampu berzakat. Kalau sholat tidak semua orang mampu. Selama balik, ya. Karena sholat itu minal mahdi, ya, tidaklah. Sholat itu dari ayunan, ya, tapi mukallafnya dari sejak balik, ya. Sebelum balik wajib diajarkan. Ketika umur 7 tahun wajib diajar, wajib disuruh sholat. Ketika umur 10 disuruh untuk mengumpulnya, ya. Disuruh cara orang tua untuk mendidik. Wasani, yang kedua, fi qaulihi ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini juga bergandengan. Saya waladina taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada ajaran Rasul. Tidak mengamalkan sunnah Rasul. Tidak diterima juga taatnya kepada Allah. Sebaliknya, orang siapa mengatakan diri cinta Rasulullah, taat kepada Nabi, tapi tidak taat kepada Allah, tidak juga diterima taatnya kepada Rasul. Dua-duanya harus, karena tidak bisa dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atii'u Allah wa atii'u Rasul. Allah ada tambahannya di ayat wa ulil amri, wajib, ya. Berarti Quran hadis itu harus kita amal. Itu pesan Nabi.
taraktu fikum mau'izatain. Aku tinggalkan kepada pelungguh, kata Nabi, 2 pelajaran, 2 ilmu, 2 pondasi, 2 pegangan. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu. Lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Selama dipegang keduanya, tidak akan pernah tersesat. Selama dua-duanya. Kalau sebab satu yang dipegang, banyak orang yang hanya Quran saja. Ada juga kadang-kadang hadis doang tanpa Quran. Itu pun Quran hadis ini juga perlu digurukan, perlu dituntut. Karena tidak bisa membaca sendiri-sendiri. Membaca sendiri, lalu mengajar sendiri, menyimpul sendiri, yang bisa sesat sendiri. Ya. Karena dua-duanya adalah samudera yang luas, lautan yang dalam. Tidak bisa sekedar diambil air permukaannya lalu dianggap sempurna. Tidak. Ya. Hadis juga termasuk wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak pernah mengucapkan satu wahyu berdasarkan hawa nafsu, melainkan juga wahyu dari Allah Subhanahu. Berarti sama. Kalau hadis adalah wahyu, Quran adalah wahyu, ya berarti sama. Cuma beda kedudukan saja. Ya, beda kedudukan saja. Ada yang dari Allah, ada yang dari Rasulullah sallallahu alaihi. Anjeunna kaanggur kan pilah-pilah gitu. Kalau kita kanggung bandingannya dah. Dia bagusan Quran, barang hadis. Bagusan Quran, bagusan pamalang pekat. Nah, jadi itu efeknya nanti. Makanya tidak boleh dibanding-banding. Lebih bagusan, ayo jawab. Kasih bagusan doang dari itu. Ya. Jadi sama. Para hakikatnya sama. Semua berasal dari Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau menjelaskan? Faman ata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasulah, tapi dia tidak taat kepada Rasul, lam yaqbal minhu, tidak diterima taatnya kepada Allah. Harus dua-duanya tidak taat Allah, taat Rasulullah. Ya. Malah kita tidak bisa taat kepada Allah tanpa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib itu turunnya Rasul. Ya. Andai kata tidak turun Rasul, mungkin tidak tahu kewajiban itu. Ya tidak tahu. Mana rukun iman, mana rukun Islam. Ya. Seperti 100 perkara yang harus kita tahu. Sifat Allah 41. Sifat Rasul 9 sama dengan 50. Wajib kita ketahui. Nabi yang ketahui wajib kita tahu 25 dari 75. Malaikat yang wajib kita ketahui 10 dari 85. Rukun Islam 5 dari 90. Rukun iman 6 dari 96. 96. Ya. Ada yang mengatakan ya 96 tinggal 4 syariatnya, hakikatnya, marifat. Ya. Jadi masuklah hakikat dan marifat itu kepada ihsan. Ya. Ihsan. Sembahlah Allah ya Allah kita melihat. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang pasti melihat. Itu disebut dengan ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Yang ketiga, qauluhu ta'ala anishkurli wa liwalidayka. Anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Barang siapa mengaku syukur kepada Allah tapi tidak syukur kepada orang tuanya, tidak diterima syukurnya kepada Allah. Sia-sia. Dua-duanya harus, karena ini gandengannya.
Seolah-olah kita memisahkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Sebaliknya, kalau kita syukur kepada orang tua atau kita syukur kepada Allah, juga tidak diterima. Ada dalam hadis lain mengatakan, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Saya tidak syukur kepada sama manusianya, tidak berterima kasih, ya. Berarti tidak dihitung terima kasih kepada Allah. Kenapa manusia duluan? Karena itu bisa kita lihat duluan. Artinya ada doang kita tahu terima kasih, apalagi Allah yang tidak pernah kita lihat, kita bisa terima kasih. Makanya Rasul mencoba tadi, "Lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Berarti kita terima kasih dulu kepada sesama manusia kalau ada kebaikan yang diberikan. Bagi orang tua kita banyak sekali kebaikannya. Kita dilahirkan, disusui, diberikan kehidupan, ya. Jasmani kita dari kecil sampai menikah. Ya, kadang-kadang berkali-kali meraih anak dengan tua doang tanggung. Walaupun itu kewajiban orang tua dari lahir sampai menikah. Kewajiban orang tua sampai menikahkan. Baru juga anak ketagihan sampai 4 kali merali dengan tua dong biaya. Ada terpaksa gue bangkat gue kebun beci jadi ini sama dengan tua dan bahkan paling tanah dengan jadi seneparan. Merari itu musibah itu. Marah musibah mati. Ngumbe-ngumbe diri dengan mati, wajib selesai. Mana berutang. Karena dengan mati berutang. Berutang beli kain kapan, berutang beli sabun. Ya, bendara apa sama sekali. Untung-untung lah bendara nyumbangkan, tapi selesai. Nah, begitu juga merari, musibah hidup itu. Kita tahu malam dengan merari, buah kan musibah. Ada tidak bawa duit, jual sapi. Ya, semen pun nak jadi dia selesai. Bahkan dengan baik dan ngerap dari fitnah kan selesai. Itulah musibah hidup dan musibah mati. Miskin dengan merari, kita selesai doang. Belina seket mentuaan dia baru selain anak sudah lagi seket aja akhirnya gratis kenapa karena ketu mentuaan berbalik cengeng apa perlu bayar sini ya akhirnya dipindahlah repotan itu ke rumah perempuan menangan aja dia itu hari hari dah selesai ayo itu ya bermas kawin ya lalu mentoa nang yang jadi mas kawin kan gratis dari dia mau anak dia merari selesai dia pesta selesai ya untunglah ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kata beliau selanjutnya Faman syakara Allah wa lam yashkur liwalidayhi lam yaqbal minhu. Saya syukur kepada Allah sina maram diri. Nah, tapi dia tidak bersyukur kepada orang tuanya. Tidak diterima syukurnya kepada Allah. Tidak diterima oleh dilekah. Ya. Seharusnya dengan to'at saja terterimakan. Terima kasih yang telah lahirkan kita, siwa nyusuin kita, siwa biaya hidup kita. Malah angkat kitab, sekalipun kita sudah dari kecil dibuang oleh orang tua kita, wajib kita syukuri. Ya. Karena jasanya mengandung dan melahirkan tidak bisa dibayar oleh untuk hidup doang. Ya. Kita Nabi Ibrahim dibuang dari kecil. Nabi Musa dibuang sekalipun terpaksa dibuang. Ya. Dari kecil beliau tidak
berkata kepada orang tua, "Inna beliau aku, inna beliau." Ibrahim juga dibuang dari kecil. Rasulullah ditinggalkan dari kecil oleh orang tua beliau. Ya, sama dengan terbuang juga darah ngurus. Ya, akhirnya paman beliau lah. Dia juga meninggal dunia. Yang paling berat ujiannya para rasul dan para nabi. Mayoritas nabi rasul miskin. Keluar yang kaya cuma berapa orang. Nabi Yusuf sudah jadi raja. Nabi Daud sempat kaya. Nabi Sulaiman paling kaya. Sisanya aja susah dah. Lebih-lebih nabi yang ulul azmi. Ada 5 orang. Muhammad, wa Ibrahim, wa Musa, kalimuhu, wa Isa, wa Nuhun, ulul azmi. Lebih nabi yang ulul azmi sangat menderita. Semakin tinggi iman mereka, semakin dekat dengan Allah, semakin keras fitnah dan ujian. Semakin keras. Ya. Memang begitulah kita memegang Islam ini. Ya. Lebih akhir zaman. Kita nganti Islam ini soal tanah gembara. Kira-kira logika. Dalam tanah gembara berbeda mana? Potong. Panas. Berat, susah. Seperti itulah kita memegang Islam akhir zaman. Tekan. Arah dong fitnah. Memang itulah reginya. Kalau ada perjuangan tanpa difitnah, itu bukan perjuangan. Ya. Para nabi sama difitnah berzina, difitnah mencuri, difitnah menipu, habislah. Begitu juga para pengikut beliau, para sahabat. Jangankan jauh ke sana, Bapak Bona saja luar biasa. Dia pernah cerita gitu. Saya pernah dituduh menghamili orang. Tapi di sidang di pengadilan. Tapi saya tidak mau keluar, kata beliau. Karena tidak pernah. Kalau saya keluarin, dianggap benar nanti. Hanya beliau tidak pernah keluar. Sampai wanita itu menggantung diri di pohon sabur di depan mimbar Masjid Panjang. Fitnah, perhentianan dengan. Itulah beratnya namanya perjuangan membela agama. Itulah juga semangatnya Habib Rizik. Nah, yang dibela adalah kebenaran. Tidak pernah merasa menentang pemerintah, tidak pernah merasa melawan siapa, tapi menentang dan melawan kezalim. Itu wajib itu. Ya. Luar biasa. Nah, dia juga Rasulullah. Karena prinsip beliau, tenang mati, susah mati, kaya mati, miskin mati. Tidak dipitnah mati, dipitnah juga mati. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Baik mati dalam berjuang. Itu kata beliau. Yang harus narang no, kan? Selaput induk juga. Harus narang keras. Sebenarnya bukan keras, tegas. Dan begitu Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir, tapi sayang terhadap sesama muslim. Itulah memang cara dakwahnya. Tidak sangat. Kalau Ustaz Abdul Somad ya, suaranya yang keras, yang keras, ya. Tapi isinya lembut, ya, tegas, keras suaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa dalilu ala zalika ma ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda, Rasulullah mengatakan bahwasanya membenci kedua orang tua, melaknat orang tua, tidak senang kepada kedua orang tua, sama dengan tabatarok, ya, ay taqto'ah aslu, ya, walidi. Kalau kita melaknat orang tua kita, sama hukumnya kita memutuskan asal kelahiran, ya, dari kita. Berarti bahasa mudahnya
Muntah benci amat seolah-olah ya tarida peranakal dengan Tuhan. Buktinya ya kita benci. Ya, seharusnya kan kita terima. Dulu dengan Tuhan. Mungkin dia sudah cari DPR dengan aman masih mandi jaga kurang ngubih dia semal jadi kan. Jadi anak saya ini bang pembantu jaga kan innalillahi wa inna ilaihi. Enggak boleh. Jelek-jelek orang tua kita tetap kita keluar dari mereka. Na'udzubillah. Paman ardo walidayhi faqad ardo khaliqahu. Saya reda leina amakna, maka orang itu sungguh reda kepada penciptanya. Ai minaita. Ai kana pencipta. Allah. Mun reda leina amakna berarti reda kepada. Sebaliknya apa kata beliau? Wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Saya benci, saya murka kepada kedua orang tuanya. Sungguh dia murkai sang pencipta. Saya didekang tak kira-kira. Allah. Tahun Allah kata-kata itu berhenti. Selamat tertende. Kita bau. Ada juga hadis saya kan. Ridallah ridal walid. Suhdullah suhdil pada maksud hadis. Orang siapa meridai orang tuanya berarti dia reda kepada. Mudah kedekang dengan kuasa berarti kedekang ini berarti bahasa mudahnya tidak boleh mencela makhluk Allah termasuk mencela orang tua. Orang cinta tiang silai. Kenapa Nabi Nuh bernama Nuh? Nuh, ya. Nuh artinya meratap. Apa maksudnya meratap? Ini reda kah? Karena ini reda kita dengan tuakna mati meratap. Tanah Nuh. Nabi Nuh itu dulu bukan Nuh nama beliau. Namanya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Beliau pernah bertemu dengan anjing, matanya 4. 4 matanya apa semua? Apa kata Nabi Abdul Ghaffar kita langsung, ya balangnya makhluk ini bu. Balangnya makhluk ini kena dicelalah langsung 4 mata. Berbicara anjing itu menimpali beliau. Jawabnya Nabi Nuh. Langsung. Abdul Ghaffar dengan Nuh, belum beramal Nuh. Abdul Ghaffar, andai kata saya bisa memilih, nek kukawa tapi nak jadi bakso 4 mata. Nek kukawa saya jadi anda. Tapi karena ini adalah takdir dan kemauan pencipta saya. Berarti engkau mencela saya, bukan mencela saya, tapi engkau mencela Allah yang menciptakan. Lelek tono sedih nangis ya meratap terus dikira dosanya Nabi Nuh. Jadi itulah beliau kasih gelar nama Nuh, orang yang selalu meratapi kesalahannya. Ayatnya bro Abdul Ghaffar harus ketawa ini. Beliau bernama Nuh karena meratapi dosanya, pernah mencela anjing. Contoh oleh teganggu nyelak iya kah? Berarti saya nyelak tino. Allah, apalagi nyelak dengan toa. Apa hubungan tadi langsung kan darah? Jasa nali tenda darah. Kecuali kesuruh nunggu barang itu sana jasa. Tidak ada hubungan kita, tapi itu tidak boleh mencelanya. Karena hakikat mencela pencipta. Dia terus kelemak-lemak lamun tahu rasi. Geliat-liat kita kanggung keremon. Apa aku kakan nengkah dunia kanggung itu. Kita tahu. Ayai kelema-lema geliat usaha nekakan berarti dia meragukan kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki.
Berarti orang itu ragu kepada Allah tentang pemberian rezeki kepada dirinya. Pada Allah sampai merari dia nama ngandun tu. Melihat tu kan apa tak kaken. Kita gandul ke? Kita kenapa juara aja? Apa tak kaken ke sini? Ini lain yang bab ini. Itu juga bukan ngeluh namanya. Ya bukan. Ya kelemahan ngeluh. Ya. Apalagi ibu-ibu sana ngomel. Sul tu. Kau apa kita kaken? Karena Nabi Idris kan. Nabi Idris namanya Ukhnuh. Bukan namanya Idris. Beliau banyak membaca buku, membaca kitab-kitab dahulu, banyak membaca ya, tulisan-tulisan, maka kelak beliau orang yang banyak belajar. Bahasa Arabnya Idris. Nah, beliau banyak membaca, maka dinamakan itu. Tapi namanya adalah Ukhnuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yabirrahuma fadakhala an-nara. Wa man adraka walidayhi. Sai berdait dengan tua nama hidup kedua. Masih nama ada, nama apa? Pada akhirnya tidak masih punya orang tua dua-duanya. Au ahadihima, atau salah satunya mati sikit. Imam aja mati, atau sininya masih kari sikit. Falam yabirrahuma, tapi dia tidak pernah berbakti kepada keduanya, atau tidak pernah berbakti kepada yang masih hidup itu. Pada kholan nar, hari nanti mati kamu neraka. Dengan ina kan? Arak dengan dua inana. Arak ke? Dina arak sikit doang ina ante. Una dua no ina lain mah. Kadang-kadang ina akon. Ina tiri. Ina sendiri je sikit doang ke? Sikit doang. Sakit ina anta, balu semua anta, baru dah sampai beli sini. Baru dah sampai beli. Mana ibu pergi? Baru sudah beli, bila nak beli. Wah, dah nak pada beli, terus dah tua. Jadu alang ni dah mangan. Ina tu pertama anak tu penapa lagi. Wah, ayah nak ketuk-ketik. Ya. Wah, nak jadu tua. Apa maksudnya? Ina antara sikit baru sina kelimah melingok kita kan jabalu. Wah jak tak balik kan jabalu, dia nak baru sina melingok ina antara sikit. Inna lillahi wa inna ilaihi. Harap kira-kira dengan ini. Harap ke? Inna lillahi. Betul apa? Kebetulan mama kejadian. Ya, dek kamu betul nak wayah no inna lillahi. Awal yang diulang merarik suara ingat. Ina, kali kita sekalian.